Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjuraida Maleng. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji statistika, yaitu tentang uji mean satu sampel dan uji beda dua mean independen. Langsung saja yang pertama, uji mean satu sampel. Uji ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi atau opini. Pada pengujian mean satu sampel digunakan persamaan T sama dengan X bar kurang mu bagi S X bar, di mana S X bar sama dengan S per akar dari N, dengan keterangan lambang dari mu adalah rata-rata populasi atau hipotesis yang akan diuji. Kemudian X bar adalah rata-rata sampel, N adalah jumlah sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan SX bar adalah standar error. Kriteria kondisi data yang harus dipenuhi dalam pengujian uji mean satu sampel yaitu yang pertama, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang kedua, sampel yang terpilih dari populasi atau bersifat random. Yang ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier. Dan yang keempat, varians dari sampel dan populasi bersifat homogen. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini misalkan kita melakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa SMA. Berdasarkan literatur terdahulu, rata-rata ideal tinggi badan siswa SMA adalah 170. Apakah hal ini terbukti secara statistik? Maka kita melakukan penyelesaiannya, yaitu langkah yang pertama, kita menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Di sini H0 sama dengan mu0 sama dengan 170, atau tinggi badan sampel adalah 170 cm, dan H1 sama dengan mu0 bukan sama dengan 170, atau tinggi badan sampel tidak sama dengan 170 cm. Langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi atau alfa dan daerah penolakan. Di sini alfanya sama dengan 0,025% atau uji dua arah. Derajat kebebasan N-1 di mana N adalah 20, jumlah datanya 20, dikurang dengan 1 sama dengan 19. Karena merupakan uji satu sampel, maka T 0,025,19 sama dengan 2,093020. Di sini daerah penolakannya, yang pertama tolak H0 jika T0 lebih kecil sama dengan T 0,025,19 atau T0 lebih besar sama dengan T 0,025,19 atau T0 lebih kecil sama dengan 2,093020 atau T0 lebih besar sama dengan 2,093020, dan gagal menolak H0 jika negatif T 0,025,19 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan T 0,025,19 atau negatif 2,093020 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan 2,09030020. Langkah yang ketiga yaitu melakukan pengujian dengan statistik uji. Di sini kita menggunakan persamaan T0 sama dengan X bar kurang mu bagi S X bar, di mana S X bar sama dengan S bagi akar N. Sehingga S X bar sama dengan nilai dari S yaitu 2,81 dibagi dengan akar dari N yaitu 20, sehingga hasilnya adalah 0,63. Selanjutnya nilai tersebut kita masukkan ke dalam persamaan T0 sama dengan X bar kurang mu bagi S X bar, sehingga T0 sama dengan 171 kurang 170 dibagi 0,63 sama dengan 1,59. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu langkah terakhir, kita menentukan apakah T0 berada dalam area penolakan atau tidak untuk membuktikan
hipotesis yang sudah kita tentukan tadi. Di sini T0 yang sudah kita dapat yaitu 1,59. Daerah penolakannya tolak H0 jika T0 lebih kecil sama dengan negatif T 0,025,19 atau T0 lebih besar sama dengan T 0,025,19 atau T0 lebih kecil sama dengan negatif 2,093020 atau T0 lebih besar sama dengan 2,093020 dan gagal menolak H0 jika negatif T 0,025,19 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan T 0,025,19 atau negatif 2,093020 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan 2,093020. Maka hasil yang kita peroleh di sini yaitu 2,093020 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan 2,093020. Sehingga kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita gagal menentukan H0-nya. Artinya dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah 170 cm. Selanjutnya, uji beda dua mean independen. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan mean dua kelompok data independen. Syarat atau asumsi yang harus dipenuhi, yang pertama, data berdistribusi normal, yang kedua, kedua kelompok data independen. Prinsip pengujian dua mean independen. Yang pertama, melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Untuk itu diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Untuk varian yang sama, uji beda dua mean dapat dilakukan menggunakan uji Z atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasi atau TOR diketahui dan jumlah sampel besar atau lebih dari 30. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan uji T atau t-test. Untuk varian yang sama digunakan persamaan T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 dibagi SP dikali akar dari 1/N1 tambah 1/N2. Dan persamaan yang kedua yaitu SP kuadrat sama dengan N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat bagi dengan N1 tambah N2 kurang 2. DF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2, di mana N1 atau N2 adalah jumlah sampel kelompok 1 atau 2, S1 atau S2 adalah standar deviasi sampel kelompok 1 dan 2. Untuk varian berbeda digunakan persamaan T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 dibagi akar dari S1 kuadrat bagi N1 tambah S2 kuadrat bagi N2. Dan persamaan yang kedua yaitu DF sama dengan S1 kuadrat bagi N1 tambah S2 kuadrat bagi N2 dikuadratkan dibagi dengan S1 kuadrat bagi N2 kuadrat tambah S2 kuadrat bagi N2 dikuadratkan dibagi dengan N2 kurang 1. Selanjutnya ada contoh kasus di mana seorang pejabat Depkes berpendapat bahwa nikotin yang dikandung rokok jarum lebih tinggi dibandingkan rokok Wismilak. Untuk membuktikan pendapatnya, kemudian diteliti dengan mengambil sampel secara random 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok Wismilak. Hasil pengolahan data melaporkan bahwa rata-rata kadar nikotin rokok jarum adalah 21,1 mg dengan standar deviasi 1,5 mg, sedangkan pada rokok Wismilak rata-rata kadar nikotinnya 20,0 mg dengan standar deviasi 1,7 mg.
Berdasarkan data tersebut, ujilah pendapat pejabat Depkes tersebut dengan alfa 5%. Penyelesaian. Langkah yang pertama adalah melakukan pemeriksaan homogenitas kedua data dengan menggunakan uji F, di mana hipotesis untuk H0 Tor 1 kuadrat sama dengan Tor 2 kuadrat, atau varian kadar nikotin jarum sama dengan varian kadar nikotin wismilak, dan HA-nya Tor 1 kuadrat tidak sama dengan Tor 2 kuadrat, atau varian kadar nikotin jarum tidak sama dengan varian kadar nikotin wismilak. Perhitungan dengan uji F, di mana F sama dengan 1,7 kuadrat dibagi dengan 1,5 kuadrat, di mana nilai 1,7 adalah nilai dari standar deviasi untuk rokok wismilak dibagi dengan 1,5 kuadrat, di mana nilai 1,5 adalah nilai standar deviasi dari rokok jarum, sehingga hasilnya 1,28. DF1 sama dengan 8 kurang 1, di mana 8 adalah nilai dari jumlah sampel untuk rokok wismilak, sehingga hasilnya sama dengan 7, dan DF2 sama dengan 10 kurang 1, di mana 10 adalah jumlah sampel dari rokok jarum, sehingga 10 kurang 1 hasilnya 9. Dari nilai F dan kedua DF tersebut, kemudian dilihat pada tabel F. DF1 sama dengan 7 sebagai numerator dan DF2 sama dengan 9 sebagai denominator. Pada tabel distribusi F terdiri dari 3 bagian, yaitu DF numerator dan DF denominator dan area. Maka pada soal tersebut diperoleh nilai F sama dengan 1,28 dan nilai tabel untuk numerator sama dengan 7 dan denominator sama dengan 9, maka didapatkan nilai 3,29 yang berarti F hitung lebih kecil F tabel, sehingga H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varian kadar nikotin rokok jarum sama dengan kadar nikotin rokok wismilak. Langkah selanjutnya yaitu menguji perbedaan mean kedua kelompok tersebut dengan menggunakan uji T untuk varian yang sama, di mana hipotesis negatif H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 dan negatif HA mu1 lebih besar mu2 dengan HA di atas menunjukkan one tail. Perhitungan uji T menggunakan persamaan SP kuadrat sama dengan N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 kurang 2, sehingga SP kuadrat sama dengan 10 kurang 1 kali 1,5 kuadrat tambah 8 kurang 1 kali 1,7 kuadrat dibagi 10 tambah 8 kurang 2, sehingga hasilnya 2,53. Selanjutnya untuk nilai dari SP, SP-nya sama dengan akar dari SP kuadrat, sehingga akar dari 2,53 sama dengan 1,59. Selanjutnya kita mencari nilai T dengan persamaan T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 dibagi akar dari S1 kuadrat bagi N1 tambah S2 kuadrat bagi N2, sehingga T sama dengan 23,1 kurang 20 bagi 1,59 dikali akar 1/10 tambah 1/8, sehingga hasilnya adalah 4,1. DF sama dengan 10 tambah 8 kurang 2 sama dengan 16. Dari hasil perhitungan menunjukkan dengan T sama dengan 4,1 dan DF sama dengan 16, maka P lebih kecil 0,005 sehingga H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik menunjukkan bahwa kadar nikotin jarum memang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar nikotin rokok wismilak, atau P lebih kecil 0,005.
Selanjutnya, jika data yang diperoleh tidak menjelaskan tentang nilai rata-rata SD, maka perlu dilakukan proses perhitungan terlebih dahulu sebelum perhitungan dengan uji T. Di sini rata-rata atau X bar sama dengan jumlah total nilai bagi banyaknya nilai. Standar deviasinya menggunakan dua persamaan, yaitu yang pertama untuk data kecil atau lebih kecil 30. Persamaannya SD sama dengan akar dari sigma X kurang X bar kuadrat bagi N kurang 1. Dan persamaan yang kedua untuk data besar atau lebih besar 30, rumusnya SD sama dengan akar dari sigma X kurang X bar dikuadratkan bagi N. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah data diperoleh sebagai berikut. Ada 20, 40, 70, 80, 30, 60, dan 50. Tentukan nilai standar defisiasinya. Perhitungan di mana X barnya sama dengan 50. Di sini teman-teman bisa lihat pada tabel untuk kolom yang pertama untuk nilai X terdiri dari angka 20, 40, 70, 80, 30, 60, dan 50. Dan pada kolom yang kedua terdiri dari nilai X kurang X bar, di mana nilai X adalah 20 dikurang dengan 50 nilai dari X bar, sehingga hasilnya negatif 30. Selanjutnya pada kolom yang ketiga berisikan nilai dari X kurang X bar dikuadratkan, di mana di sini nilai dari X kurang X bar yang pertama yaitu negatif 30 dikuadratkan sehingga hasilnya 900. Nah, dari sini dijumlahkan dari nilai pertama sampai terakhir sehingga hasilnya adalah 2800. Selanjutnya, dari tabel tersebut dapat kita gunakan persamaan SD sama dengan akar dari sigma X kurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Maka SD sama dengan akar dari 2800 bagi 7 kurang 1 sama dengan 21,6. Sehingga nilai dari standar deviasi sama dengan 21,6. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.